sebelumnya ini dipahami supaya jangan kaget. Nanti kamu akan ketemu dengan sosok naga. Kamu gak usah takut. Dia tidak akan menelan kamu, tidak akan menyakiti kamu. Ini kalau kamu badannya cocok, milik, dan kamu manut dengan dia, jadi. Satu kejadian yang sangat di luar dari akal si Nani. Siti hilang dari pandangannya Nani. Nani pun agak gemetar, Siti kemana? Saat itu juga Siti dibawa oleh naga. Bentuk pesugihan apapun, judulnya beresiko dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, bersama saya Jampang. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah pesugihan yang dimana si pelakunya itu perempuan. Pesugihan naga cerek. Seperti apakah cerita dari serunya pesugihan naga cerek ini? Mungkin kalian akan menunggu ulasan dari saya. Bagi sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, saya doakan kalian diberikan kesehatan yang prima, diberi rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dari segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, saya harapkan silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video dari saya yang selanjutnya. Baiklah, saya akan menceritakan sebuah pesugihan naga cerek. Cerita ini dari subscriber yang dimana beliau meminta untuk ditayangkan dan diceritakan di video ini, di video channel Mengulas Malam. Nama dan kejadian semuanya saya samarkan biar semuanya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan biar nyaman serta aman. Kejadian ini diawali pada tahun 1999, di mana kakek dari si Nani ini mengerti tentang perihal-perihal yang kegoiban, apalagi tentang perihal di wilayah Gunung Slamet. Tepatnya ada di lereng, yaitu ada Curug Cerek, tepatnya di wilayah Guci. Nani bertetangga dan main dari kecil dengan Siti. Siti orangnya ceria, cantik tidak, jelek juga tidak, namun dia sereseh dengan siapapun. Namun sayang, karena nasibnya yang kurang baik dalam sisi perekonomian, keluarganya Nani dengan si Siti ini betul-betul keluarga yang dikategorikan minus. Makan sehari, mencari lagi makan hanya untuk dimakan satu hari, esok harinya entah apa yang harus dicari. Saat itu mereka tumbuh remaja, selalu bersama dari kecil sampai pada masa usia remaja. Saat remaja, setelah lulus daripada sekolah, saat itu diadakan wisata, kayak untuk pelepasan dari sekolah ini mengadakan tur ataupun acara pelepasan SMA, yaitu tepatnya di Gunung Guci. Saat itu banyak semua menikmati panorama Guci yang indah, di mana di situ ada satu curug yang diyakini
oleh masyarakat bahwa air terjunnya itu, air curugnya itu bisa membuat kulit seseorang, khususnya perempuan, itu awet muda dan tambah cantik. Mendengar tuturan daripada cerita yang dulu kakeknya si Nani kepada Nani dan si Siti, akhirnya mereka berdua ingin membuktikan apa tutur kata dari si kakek. Pada saat itu mereka mencoba mandi di air terjun itu, di curug itu. Mandi di curug, ya canda gurau. Saat itu mereka saling memandang, kok tidak ada perubahan wajah, biasa-biasa aja, kakek nggak sesuai apa yang diceritakan. Selesai daripada mereka mandi-mandi karena waktunya juga udah harus pulang dari acara perpisahan itu usai, semua pada pulang. Nani, Siti bersama teman-teman SMA-nya pada pulang semua satu rombongan itu. Setibanya di rumah, si Nani menanyakan pada kakeknya, "Kek, saya udah mandi di curug yang seperti kakek ceritakan itu. Gimana, Kek? Perubahannya, Kek?" "Kamu mandi sama siapa?" "Sama Siti." "Sama Siti? Panggil Siti sini." Dipanggillah Siti oleh Nani menghadap kakeknya. Ngobrol mereka bertiga, menjelaskan, "Sabar, Ndok, kecantikan itu adalah anugerah dari Sang Hyang Widi ataupun Sang Pencipta, sehingga kamu nggak usah jumawa bahwa kamu telah mandi di sana terus kamu merasakan adanya suatu perubahan. Jangan, biar saja seperti air mengalir. Nanti orang memandang kamu adanya satu perubahan-perubahan, kamu seakan-akan tidak mengetahui. Biasa saja kamu beranggapannya. Ya, Kek, ingat ya kata-kata kakek." Waktu terus berlalu. Singkat cerita, Siti mencari pekerjaan karena udah lulus sekolah, tidak melanjutkan perguruan tinggi, tidak. Ya, bantu-bantu dagang orang tuanya. Sempet tiap hari dia hasil dari jualannya ini hanya sekedar cukup untuk makan. Esok harinya harus mencari lagi untuk makan. Begitu terus menerus, lelah juga. Rasanya Siti membantu keluarganya untuk membantu kebutuhan hidup di keluarganya dia. Nani pun sama. Hanya Nani agak mending. Saudara-saudaranya selalu membantu dan memberi bantuan kebutuhan daripada Nani. Mereka tetap berjalan selaku pertemanan, persahabatan tuh selalu apa yang dirasa, apa yang dialami, tidak ada rahasia di antara mereka. Nani dan Siti saat itu sempat mendengarkan dari tutur kata seorang yang pernah memberikan cerita di suatu warung saat Siti menjajakan gorengannya, bahwa di air terjun Guci itu akan memberikan suatu perubahan bagi manusia untuk perekonomian, dimana kalau sudah ritual di sana, maka orang yang melakukan pesugihan ataupun ritual di sana itu akan betul-betul merubah nasibnya dan dimudahkan dari segala urusannya tentang usaha cepat. Yang tadinya nggak punya modal, tahu-tahu ada jejalannya dan cepat dan singkat untuk mendapat apa yang diharapkan dan diinginkannya. Nani dan Siti sempat kebingungan juga. Kebetulan waktu itu Siti ditemani Nani menjual gorengan, menjajakannya itu keliling ke kampung. Mereka berdua mendengarkan cerita dari seseorang yang menceritakan bahwa di air terjun Guci itu, tepatnya di Curug Cerek, disitulah tempat untuk ritual. Bahwa di sana, kalau ya ritual di sana akan merubah satu keajaiban dari perekonomian.
Siti pun rasa yang dialami dalam dirinya ada istilahnya tuh ketertarikan dari cerita seorang kakek itu. Yang cerita di warung tersebut kakek-kakek. Sempat Siti menceletuk, "Maaf, kek, boleh saya tahu?" Dan ceritanya kakek ini tampaknya saya tertarik. Saya udah lelah, kek, mencari nafkah, kek. Sehari capek-capek hanya sekedar untuk membutuhi makan saja. Makan pun ya nggak mewah, ala kadarnya. Hasil dari jualan gorengan seberapa sih yang saya terima dari keuntungannya? Kami bertiga, dimana kami sendiri ya betul-betul melihat orang tua saya, bapak saya udah tua sekali, kayaknya tenaganya pun sudah nggak mampu untuk bekerja keras, khususnya untuk jadi tukang bangunan ataupun kuli panggul, kayaknya nggak mampu. Sedangkan orang tua saya sendiri sekolah juga nggak kayak yang lainnya, karena dari keluarga nggak mampu, keterbatasan pendidikan, dianggaplah buta huruf. Terus maksudnya adik ini, maaf, namanya siapa? Nama saya Siti, kek. Oh, maksudnya Dek Siti, ketertarikan Dek Siti untuk merubah perekonomian. Betul, kek. Ceritanya kakek itu sangat membuat adanya satu pemikiran, ketertarikan dalam diri saya untuk melakukan. Memang udah tahu tempatnya. Dulu pernah saya rekayasa di sana, kek. Nah ini nih teman saya Nani, sempat mandi di Curug. Waktu itu kata kakek Nani bahwa kalau siapapun yang mandi di air terjun itu bisa merubah penampilannya, yang tadinya kurang cantik jadi cantik. Tapi ya saya ya begini, ini belum ada perubahan apa-apa. Jadi gimana? Benar adanya bahwa di sana itu, tegasnya si kakek yang menceritakan di warung itu, Curug Cerek itu bisa merubah karena kandungan air, mungkin untuk masalah kesegaran, kebugaran daripada sel-sel yang mati di dalam tubuh, khususnya di kulit, itu bisa jadi remaja kembali kulitnya. Tapi ada satu keajaiban di sana. Konon katanya sampai sekarang pun ya masih jadi desus-desus, istilahnya orang membicarakan tentang perihal perubahan perekonomian di sana, yaitu ritual di sana akan mendatangkan sebuah kekayaan di Curug Cerek itu. Ya saya tertarik, kek. Kakek bisa istilahnya ngantar saya ke sana. Saya maulah. Bener nih, bener, kata Siti. Nanti temenin gue ya, Tan. Temenin ya, temenin aku. Apa sih untuk kamu, Sit? Dari kecil kita berdua selalu bersama. Nah, kalau perempuan itu harus ditemani. Takut barangkali ada apa-apa. Iya tuh, dengerin tuh, Nan, kata kakek. Sepakat. Kedua orang ini, Siti dan Nani, mengikuti ajakan dari si kakek yang menceritakan itu. Saya sebut kakek itu adalah kakek Arsad. Kakek Arsad membawanya ke Guci di wilayah sana, tepatnya di Curug Cerek. Ditunjukkan tempatnya itu, namun di sini harus kita temui kuncen dulu. Karena Siti dan Nani nggak mengerti kuncen itu apa dan bagaimana, akhirnya Pak Arsad, kakek Arsad ini menemui juru kunci di sana. Menemui juru kuncinya, juru kunci menjelaskan bahwa harus ada persyaratan-persyaratan untuk ritual, yaitu kemenyan, minyak wangi yang dituju. Minyak wangi ini khusus untuk ritual, terus kembang dan dupa
Disepakatilah semuanya itu oleh Siti dan dibantu oleh Nani. Karena Siti yang akan menjalankannya, maka semua biaya Siti yang menanggung. Karena Siti dan Nani adalah seorang sahabat, sehingga mereka yang menanggung juga. Nani membantu Siti. Namun harinya ini harus hari khusus, tidak bisa hari ini. Karena ini bukan hari yang benar untuk melakukan ritual. Terus hari apa? Nanti minggu depan aja. Pas hari Selasa Kliwon, kamu datang kemari. Saya akan siapkan semuanya. Tuh, Dek, denger tuh. Selasa Kliwon. Kalau pengen buru-buru nanti semama ini deket nih waktunya dengan Jumat Legi nih. Mereka berpikir ini gimana, karena ngukur keuangan juga. Nani sempat membisik kepada Siti, aku bantu kamu Sit, aku toh ada yang namanya anting-anting sama cincin, kita jual aja untuk persyaratan membeli itu pakai uang. Kamu kan uangnya kurang, ini aja udah dijual. Saya bantu kamu kok, ikhlas saya bantu kamu. Karena Siti dan Nani nggak paham tentang pesugihan itu dampaknya bagaimana. Niatnya Nani, karena ini seorang sahabat yang betul-betul dari kecil mereka berdua tidak ada saling menutupi sebuah rahasia, saling keterbukaan dan saling menolong. Dari hal itulah Nani menyupport si Siti. Kenapa Dek? Kata juru kunci basak bisik. Enggak Pak, ini kayaknya minggu depan Bapak istilahnya menganjurkan kami ini kesini lagi, karena tepatnya hari Selasa Kliwon. Ya sudahlah, sesuai apa yang ada aja, saya sih manut aja. Tapi gini, perlu sebelumnya nih dipahami supaya jangan kaget. Nanti kamu akan ketemu dengan sosok naga. Kamu gak usah takut. Dia tidak akan menelan kamu, tidak akan menyakiti kamu. Ini kalau kamu badannya cocok, milik, dan kamu manut dengan dia, jadi bisa lulus dari ritual. Terus kalau gagal, kamu tidak akan ditemui. Kalau gagal, itu risikonya yang untuk ritual. Nah setelah ritual mungkin ada perjanjian sendiri antara kamu si pelaku, siapa namanya, Siti Mbak. Nah di Siti nanti ada perjanjian tersendiri dengan dia. Bagaimana perjanjiannya saya nggak tahu, di Siti yang tahu nanti obrolannya seperti apa. Namun kebiasaannya yang ritual di sini yang berhasil itu akan datang kembali lagi ke sini itu setelah 1000 hari harus melakukan ritual lagi. Setiap 1000 hari itu selalu melakukan ritual kewajiban. Gimana? 1000 hari berarti 3 tahun kurang dikit ya. Kayak kurang lebihnya seperti itu. Menegaskan si juru kunci ini kepada si Siti selaku calon pelaku ritual pesugihan naga cerek. Nani dan Siti, ya wis, buru-buru aja kata Siti, jual aja, kita juga cari untuk ongkos dan lain-lainnya. Ya sudah. Si kakek Arsad mendengar bisikan dari Nani. Jadi apakah sudah paham? Ini Ndok paham kayak? Ya sudah kalau gitu, tinggal toh kamu bisa langsung kesini sendiri kan, tanpa perlu dibantu sama saya datang kesini lagi. Iya. Ya sudah, saya hari ini pamitanlah kakek Arsad, Nani, dan Siti kepada juru kunci untuk pulang. Selepas daripada mereka meninggalkan juru kunci, setibanya mereka di rumah, mereka bercerita ngalor ngidul persiapan-persiapan pada
hari H nanti. Nani menjual anting dan cincinnya, didapatinya semua, kumpulkan uangnya. Siti pun dari hasil penjualannya hanya sekedar cukup untuk makan. Dia juga mencari yang lain, sampai dia rela mencari uang tambahan mencuci pakaian di tetangga. Hari yang ditentukan sudah mendekati, waktunya tiba. Hari itu juga Nani, Siti mengumpul uangnya. Ternyata lebih dari cukup untuk membeli sesuatu persyaratan. Waduh, Nan, kayaknya aku cuma dapat segini nih, gimana, Nan? Udah cukup, Sit, aku banyak nih dapatnya nih. Kayaknya cukup dah apa yang istilahnya diminta sama si juru kunci. Aduh, aku deg-degan ya. Cuma mau gimana lagi ya, kita mau merubah nasib. Yowes, pasrah ya. Yang enaknya aja gimana. Pokoknya ya apa kata nantilah. Kita pun gak ngerti apa yang terjadi. Tapi kamu tetap ya nemenin aku. Ya sudah. Hari yang dijanjikan, dan pas hari Selasa Kliwon, mereka menghadap juru kunci untuk melakukan ritual. Juru kunci pun menyiapkan semua sesajian. Apa yang biasa dilakukannya, baca-baca semua mantra-mantranya untuk pemanggilan daripada makhluk gaib yang di sana, yaitu naga cerek. Saat itu pun Siti dan Nani harus mandi di curug cerek itu, karena persyaratannya si pelaku pesugihan ataupun si pelaku ritual itu harus ditemani perempuan lagi. Kebetulan dan pas Nani dan Siti cocok bisa menemani mereka berdua di sana. Diawali ritual itu, Siti berendam dengan Nani, di mana air mengalir dari atas menerpa kepala mereka berdua. Semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam mereka telah lalui. Belum ada reaksi apa-apa. Nani agak menggigil, rasa dingin pun udah menjalar. Karena betul-betul cuaca udah dingin, kabut pun turun. Waktu itu sudah memasuki senja hari. Dari siang hari mereka melakukan, senja hari dirasa terus sampai tengah malam, tepatnya dini hari. Nani sudah tidak kuat lagi menahan dinginnya air dan hawa yang ada di situ. Betul-betul sangat dingin, sampai bibirnya pun gemerak, gigi sama gigi beradu, gemetaran. Begitupun Siti. Karena Siti memiliki niat yang betul-betul tekad bulatnya, dia ingin merubah suatu perekonomian dalam hidupnya, ingin dirinya itu menjadi orang kaya. Maka cobaan itu dengan tekad bulatnya si Siti dilaluinya. Hari pertama dilakukan ritual itu, kok sempet ini belum terasa ada perubahan di dalam pikiran si Siti. Sudah berapa jam saya berendam sampai saya nggak bisa menahan dinginnya, Nan. Ya sudah aja, kita nggak usah banyak bicara, kita baca aja mantra yang diberikan oleh si juru kunci itu, biar cepat tuntas, biar cepat sukses, keinginan kamu bisa tercapai. Udah, Sid, aku dukung kamu. Bener ya, kamu dukung aku, kamu jangan tinggalkan aku. Iya. Digenggamlah tangan Nani oleh si Siti. Saat itu Siti gemetar menahan daripada rasa dingin yang betul-betul menyelimuti tubuhnya, sampai rasa menggigil pun dirasakan, membuat dia tidak tahan. Saat itu juga tepatnya jam 2 malam, jam 2 dini hari, satu kejadian
yang sangat di luar dari akal si Nani. Siti hilang dari pandangannya Nani. Nani pun agak gemetar, Siti kemana? Saat itu juga Siti dibawa oleh naga. Dibawanya Siti ke ruangan oleh naga. Saat itu pun Siti ditanyai oleh naga cerek. Maksud tujuan kamu apa datang kemari memanggil-manggil saya? Siti pun menjawab bahwa saya ingin adanya perubahan. Saya menginginkan sebuah kekayaan yang berlimpah sekali. Saya udah capek miskin dari kecil sampai sekarang. Saya tetap miskin. Saya ingin merubah agar saya cepat kaya. Si naga tersebut tertawa. Dengan tawanya naga itu, Siti terkejut bukan kepalang. Dengan bau yang anyir, bau darah yang betul-betul membuat pikirannya Siti ini ada rasa takut. Ini rasanya tuh Siti lari, namun mengingat keinginannya dia yang tekad bulat ingin cepat kaya, dikuat-kuatkannya. Semakin kencangnya naga itu tertawa. Manusia. Saat itu pun Siti terdiam dan menundukkan kepala. Kalau memang junjungan bisa merubah dan memberikan kekayaan diri saya, maka lakukanlah. Semakin terbahak-bahak tertawanya naga itu. Saat itu pun Siti semakin merinding dan rasa takut betul-betul menghantui dirinya. Naga tersebut menuturkan, mudah sekali bagi saya untuk memberikan kekayaan padamu, namun ada syaratnya. Apapun syaratnya, saya siap menerimanya dan saya siap melakukannya. Benarkah itu? Benar, junjunganku. Kamu akan saya bekali benih dari saya di dalam tubuhmu. Kamu siap menerimanya? Siap, junjunganku. Saat itu pun Siti tanpa sadar, tahu-tahu Siti sudah dililit oleh seekor naga. Saat itu pun pandangannya Siti seekor naga itu berubah jadi sosok laki-laki yang gagah perkasa, seperti layaknya seorang pangeran. Semakin terkejutnya Siti. Disetubuhilah Siti oleh sang naga yang sudah berubah wujud jadi seorang laki-laki yang gagah tampan. Mereka bersetubuh sampai usai persetubuhan tersebut. Ada syarat lagi yang kamu harus penuhi. Kamu setiap 1000 hari sekali harus melakukan ritual wajib, yaitu kembali lagi ritual ke sini. Apabila kamu mengingkari dan kamu lupa tidak menjalankannya, tanggung resikonya. Saat itu juga naga lengap dari pandangannya si Siti, dan Siti pun kembali. Tahu-tahu ada di sampingnya Nani. Saat itu juga Nani terkejut bukan main akan kehadirannya Siti. Mendadak ada kembali dan menggenggam tangannya Nani. Saat itu pun Nani sempat kebingungan. Kamu kemana aja, Sit? Dari tadi ada aja kok. Kamu emang yang dirasa kamu gimana? Emang saya hilang atau nggak ada? Siti seakan-akan menutupi apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian Nani dengan menggigil yang gak kuat, Sit, kita udah gak kuat nih. Bibir semakin bergerit ini giginya.
Dingin sekali Sid. Dipeluklah Nani oleh Siti. Tujuannya untuk menghangatkan tubuhnya Nani. Ya udah kalau gitu kita pergi aja dari sini. Kita nggak kuat. Nanti kamu gimana? Takut kamu gagal. Udah nggak apa-apa. Kita udah kok. Nani pun diajak oleh Siti untuk keluar daripada rendaman air pancuran yang ada di Curug Cerek itu. Setelah ke tepi dan di daratan, Nani masih khawatir akan sahabatnya ini gagal menjalankan ritual. Sid, jangan sampai kamu gagal Sid. Jangan sampai kamu gagal. Aku gak gagal kok, udah selesai. Makanya aku ngajak kamu, Nan. Ya udah, kita temui saja Pak Kuncen itu. Nani dan Siti menemui Pak Kuncen. Diceritakanlah apa yang dialami oleh Siti kepada Pak Kuncen. Pak, saya sudah menemuinya. Namun perbuatan mereka itu tidak diceritakan. Dah, aku tahu kok, kata juru kunci kepada Siti, apa yang terjadi di sana. Yang dialami oleh kamu nggak perlu menceritakan. Sinyal itu udah datang ke saya. Jadi saya harus bagaimana lagi Pak? Karena kamu udah capek, istirahat aja dulu di sini, menunggu waktu supaya kamu pulih kembali. Karena kamu kedinginan, kebetulan ini saya siapkan teh hangat yang manis untuk menguatkan tubuh kamu, menghangatkan tubuh kamu. Ini teh manis dengan jahe, namanya teh jahe manis. Diminumlah teh jahe manis oleh Siti dan Nani. Berangsur-angsur rasa menggigilnya itu hilang, dan tubuh mereka pun segar kembali. Aduh, tampaknya kita harus ganti pakaian nih. Ya sudah, untuk buang sial toh kita bawa salinan. Buang aja pakaian ini. Tapi sayang, Nani mengingatkan ke Siti, kita harus membuangnya. Toh kita uang dari mana? Udahlah, buang aja. Nanti kita gampang beli. Kalau udah ada uang kita beli yang baru, beli yang bagus, yang mahal sekalian, Nan. Aku gantiin semuanya keinginan kamu. Aku akan turuti, akan bantu kamu. Bener nih, kata Nani. Masa saya berbohong selaku sahabat kamu? Mereka ngobrol berdua, didengarkan oleh juru kunci. Juru kunci hanya tersenyum dan geleng-geleng kepala. Saat itu pun Nani melihat juru kunci sempat tersipu malu akhirnya Nani, karena lihat juru kuncinya tersenyum dan menggeleng-geleng kepala. Begitu juga si Siti. Aduh, maaf Pak, kelantur saya bicara. Maafin saya Pak, nggak apa-apa kok. Barangkali mau berganti pakaian, berganti aja pakaiannya di kamar. Silakan, bawa tuh salinan kalian. Siti dan Nani masuk ke kamar, berganti pakaian, dan usai pakaian yang tadi dipakai oleh dia berendam itu dibungkus, dimasukin ke plastik kresek. Ngobrol mereka bertiga sampai tak terasa waktu sudah mendekati siang. Mereka diajak sarapan semuanya. Udah sarapan, udah apa, Siti pamitan untuk pulang. Sepulangnya Siti dan Nani, juru kunci hanya geleng-geleng kepala. Setibanya Nani dan Siti di rumah, kedua orang tuanya pun sempat agak heran. Nih anak ngelantur kali, nggak jualan, nggak apa, lari kemana, pergi kemana, nggak ngomong-ngomong ke orang tua. Saat itu Nani dan Siti diomelin oleh ibunya Siti. Kamu ndak bilang-bilang seharian nih kamu pergi kemana, Sit? Nggak jualan. Kita ini mau makan apa?
Kita ini mengharapkan usahanya kamu keuntungan jual daripada gorengan. Aduh, kalau saya enggak yang jual, saya kayaknya enggak makan, Sid. Kamu tega sama ibu kamu, sama bapak kamu. Maafin aku, Bu. Aku ada keperluan penting yang enggak bisa ditinggal, agar nanti ibu bisa rasakan. Aku udah capek, namanya tuh kemiskinan yang melanda di keluargaku. Maafin aku ya, Bu. Kamu lagi Nan, nggak bilang-bilang, masih tahu kek, kata ibunya Siti menuturkan kepada Nani. Nggih, Bu, nyuwun pangapunten nek, kelepatan kula. Ya sudah, kamu udah pada makan belum? Sampun, Bu. Ibunya Siti melihat tadi Siti membawa tas. Tasnya dilihat, ternyata ada di pojok, diumpetin sama Nani. Kamu bawa apa itu? Bawa tas, Bu. Tas apa? Tasnya saya, tasnya aku. Oh, kirain itu apa? Udah, kamu masuk, Sit. Nan, barangkali mau nemenin ke dalam. Nggak, aku mau pulang dulu. Ya udah kalau gitu. Hari itu juga setelah selesainya ritual, Siti ingat dengan apa yang dijanjikan dalam perjanjian kepada naga cerek. Saat itu juga Siti menyiapkan satu tempat yang khusus, yaitu kamarnya dia, untuk melakukan ritual. Saat itu pun dimulai ritualnya dia. Terasa sakit perutnya Siti, ditahan. Untuk menahan rasa sakitnya, dia rebahkan sampai tertidur. Saat Siti tertidur, Siti mengalami mimpi yang diingatkan apa dalam perjanjian yang saat itu dilakukan antara Siti dan naga cerek. Membuat sempat Siti itu terheran-heran, kejadian itu terbawa dalam mimpi lagi, terulang lagi. Singkat cerita, keesokan hari Siti pun mulai kembali menjajakan gorengan itu, menawarkan gorengan. Pada saat Siti keluar dari rumah, beberapa langkah ada orang yang memborong gorengannya Siti. Diborong semuanya. Siti pulang setelah lepas daripada penjualan gorengannya itu, karena diborong, udah habis, nggak ada dagangan lagi yang harus dijualnya. Mbok, aduh, kesuwun pisan, niki kulo diborong dagangane. Aduh, ya belanja meneh. Udah, belanja lagi, jualan lagi, mumpung masih waktunya panjang. Saat itu pun ibunya belanja apa yang dibutuhkan, semuanya 2 kali lipat dibelanjakan. Dengan uang yang untuk makan pun dia ada kelebihannya. Diolahnya kembali saat itu. Selesainya sudah, gorengan itu dimasak, dijajakan kembali oleh Siti. Sehari itu Siti sempat menjual gorengan sampai 3 kali. 3 kali putar dan 3 kali diborong. Habis dengan cepat dagangan itu. Hari berhari terus seperti itu, sehingga keuntungan semakin banyak, dan perubahan-perubahan yang dialami oleh Siti dan keluarganya itu semakin meningkat perekonomiannya. Saat itu pun ada salah satu teman mengajak Siti pergi ke ibu kota untuk usaha di sana, karena ngerasa dia udah berlangganan sama Siti, gorengannya enak. Kayaknya ini kalau dijual di Jakarta kayaknya laris sekali.
Saat itu Siti diajak oleh temannya yaitu Yani. Namun Siti berpikir panjang. Nanti dulu, saya kan punya sahabat. Dari kecil sampai sekarang, apapun yang dirasakan oleh saya, dia pun merasakannya. Begitu juga sekarang ini saya ditawarkan untuk usaha di Jakarta, otomatis saya harus mengajak sahabat saya, yaitu Nani. Kamu keberatan nggak kalau saya ngajak Nani? Ya kalau dianya mau silakan aja. Saat itu juga Siti menceritakan ke Nani bahwa temannya itu si Yani mengajak usaha bersama di Jakarta. Dan Siti membujuk ibunya agar ibunya ikhlas dan rela melepaskan Siti merantau ke ibu kota. Ada rasa was-was orang tua kepada anaknya. Ya apa boleh buat, karena anak semata wayang, dipertahankanlah semaksimal mungkin agar Siti tidak meninggalkan orang tuanya. Ibunya menangis, kamu tega sama aku kalau gitu Sit. Sabar aja Mbok, aku mau kesana tuh mencari uang. Ingin rasanya saya membantu kehidupan kita agar rubah, agar Mbok menikmati masa tuanya enak. Perdebatan demi perdebatan, tampaknya orang tuanya Siti itu luluh dan mengikhlaskan kepergian buah hatinya. Begitupun orang tuanya Nani, karena Siti yang minta dan karena udah tahu dari kecil bersama, ya sudah, mereka berdua diizinkan oleh orang tuanya. Saat itu juga Yani, Siti, dan Nani mencoba memulai kehidupan barunya untuk usaha di ibu kota. Hari pertama dimulainya dia usaha di sana, karena Yani di sana di Jakarta sudah memiliki lapak usaha. Semakin ramai semakin laris. Betul-betul yang namanya usahanya Siti itu maju pesat. 1 tahun berlalu, ada clashnya antara Yani dengan Siti, karena Siti udah memiliki uang banyak dan Siti pun melihat perkembangan di ibu kota. Kayaknya usaha bukan gorengan saja, lebih dari gorengan pun saya bisa dan mampu. Terus waktu berjalan, Siti memulai dan Nani membuka usaha berdua. Yani ditinggalkannya oleh Siti karena adanya ketidakcocokan, karena Yani rasanya tidak cocok dan nakal dalam pembagian hasil. Uang setiap bulan kirim ke orang tuanya untuk menjamin kehidupan orang tuanya di kampung. Saat itu Siti banyaknya pelanggan yang datang, bukan kalangan biasa saja, bahkan sampai kalangan pejabat pun makan di rumah makannya Siti. Enaknya bukan kepalang, rasanya betul-betul orang sudah makan di situ pasti datang kembali. Banyaknya obrolan-obrolan tamu-tamu yang makan di tempatnya Siti. Ada juga salah satu pelanggannya mengajak Siti usaha catering. Dijalankannya juga Mas Siti. Semakin berkembangnya usaha Siti, pesat, betul pesat. Tiap bulan pun uang dikirimkan kepada orang tuanya hasil daripada usaha di Jakarta. Tanpa terasa 1000 hari yang harus dijalankan oleh si Siti itu tiba saatnya. Saat itu juga Siti dan Nani sempat menutup usahanya sesaat untuk melakukan ritual 1000 hari di Curug Cerek. Saat itu datangnya Siti dan Nani kepada Pak Kuncen atau juru kunci tepat waktu sesuai apa yang telah dijanjikannya. Seperti biasa,
mereka melakukan ritual. Dan Siti sudah tidak aneh karena udah merasakan apa yang dialami oleh dirinya. Dan Nani pun pernah merasakan rasanya menggigil kayak apa, merendam air, dan sakitnya kayak apa kepala diterpa oleh air pancuran, yaitu air curug cerek. Terjadilah kembali ritual itu dilakukan oleh Siti, dan terjadi kembali. Saat itu pun Siti digauli oleh sang naga cerek. Usainya ritual tersebut, kembali Siti dan Nani menghadap kepada juru kunci dan memberi hadiah kepada juru kunci karena hasil yang diterimanya 3 tahun pertama ini betul-betul sangat signifikan, berubah total. Siti datang ke sana dengan mobil pribadi. Betul-betul perubahan yang drastis sekali yang dialami oleh Siti. Yang tadinya gadis lugu, gadis desa yang tidak memiliki apa-apa, sekarang punya apa-apa. Juru kunci hanya manggut-manggut, tersenyum. Dah hasil tondok? Ya lumayan oh Pak. Ya sudah, kalau sudah ritualnya sudah selesai, dan terima kasih sekali ini atas hadiahnya, atas dasar rasa sayang kamu ke saya juga terima kasih. Ya ini juga saya tanpa Pak Kuncen juga mungkin saya tidak ada apa-apanya Pak. Ya terimalah ala kadarnya, jangan melihat berapa besarnya dan nominalnya Pak. Oke, aku terima hadiah darimu. Saat itu juga Nani dan Siti pamitan dan kembali ke ibu kota. Nani, Siti 3 tahun tidak pernah menemui orang tuanya karena saking sibuknya mereka berupaya dan berusaha di ibu kota. Namun di kampungnya orang tuanya hidupnya sudah berubah. Tadi rumahnya gubuk udah dibangunkan jadi megah. Betul-betul udah megah. Setibanya Siti di Jakarta, setelah melakukan ritual, dibukanya kembali tempat usahanya. Saat itu juga baru pertama dibuka, tak lama beberapa menit kemudian banyak pelanggan yang pada datang dan banyak orderan yang meminta kepada Siti agar segera mungkin dipenuhi permintaannya. Siti agak kerepotan dan kewalahan. Akhirnya Siti mengambil langkah mengesupkan kepada orang lain. Disup-supkannya orderan itu. Dan Siti pun serta Nani berpikir daripada saya ngasihkan orderan ke orang lain, toh kita lebih baik ngambil karyawan, diolah sendiri, untungnya lebih banyak. Dahlah Nan, jangan pusing-pusing, jangan kayak orang susah, bagi-bagi rezeki sama yang lain apa. Gak ada salahnya toh, kita gak capek tapi dapat keuntungan. Toh dia juga dapat keuntungan, kita gak menekan harga, kita yang mainkan harga untuk penjualan. Iya juga sih. Ya terserah kamu aja lah sih, saya percaya sama kamu. Saat itu pun ramai, Nani membantunya. Setahun demi setahun, waktu berlalu, semakin besarnya usaha Siti. Bahkan Siti saat itu pun usaha buka cabang di usaha lain, membuka usaha yang berbeda dengan cateringan. Ada salah satu langganannya dia mengajak kerjasama di bidang usaha garment. Pada saat itu juga uangnya Siti sudah berlimpah, berkembang terus. Bahkan sempat Siti sering ke luar negeri. Nani pun ngerasa sering ditinggal oleh Siti. Karena kesibukannya Siti, tak terasa waktu itu Siti pas lagi ada di luar negeri, dia lagi shopping di Singapura, ditelepon oleh Nani. Nani mengingatkan kepada Siti bahwa 1000 hari sudah akan tiba
Kamu siap-siap, jangan kemana-mana. Saya sekedar mengingatkan kepada kamu agar kamu jangan sampai lalai. Apa yang kamu ceritakan semua kepada saya, apa yang kamu alami semua udah diceritakan kepada saya. Barangkali kamu lupa, Sid. Aku ingatkan loh. Ingat loh resikonya. Ingat loh resiko yang kamu akan alami. Saat itu juga sibuknya seperti apa Siti? Ditinggalkannya waktu saat di Singapura. Siti kembali ke Indonesia dan menemani serta kembali lagi menjalankan ritual kepada sang naga cerek. Saat itu pun datang perubahan yang betul-betul dirasakan. Penglihatan si juru kunci itu betul-betul menakjubkan. Baru 2 kali ritual, nih anak betul-betul miliknya, Bagjanya betul-betul. Ini untuk yang ketiga kalinya dia akan menjalankan ritual. Minta ampun, 6 tahun sudah berlalu. Ini dia akan menjalankan ritual lagi untuk yang ke-6 tahun. Untuk yang ketiga kalinya dia menjalankan ritual. Saat itu pun ritual dijalankan seperti biasanya. Apa yang dialami mereka berdua sudah tidak aneh, karena sudah 3 kali ini Siti dan Nani menjalankan ritual itu. Saat itu pun selesai sudah ritual, kembali lagi kepada juru kunci. Siti memberikan hadiah yang sangat besar, beda dengan tahun yang dulu itu. Memberikan hadiah kepada juru kunci rasa terima kasihnya. Waduh, ndak salah apa? Kamu memberikan terlalu banyak untukku. Sudahlah Pak, apalah artinya ini Pak? Dibanding saya yang pertama, ndak ada apa-apanya. Terimalah, jangan lihat nilainya atau nominalnya. Saya terima kasih sekali dan saya mohon pamit, karena saya harus segera pulang ke Jakarta untuk mengurusi usaha saya di sana, karena banyak pekerjaan yang ditinggalkan oleh saya. Ya wis, hati-hati yo, jangan sampai lali, jangan sampai lupa loh. Ingat resikonya, ingat resiko kamu loh kalau kamu lupa. Juru kunci mengingatkan kepada Siti agar Siti jangan pernah lupa akan perjanjian yang akan dilakukan. Oke, Pak, pamitanlah Siti sama Nani untuk meninggalkan lokasi dan pergi ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Nani mengurusi rumah makan dan cateringan, Siti mengurusi garmen, serta banyak juga usaha-usaha lainnya dari relasi-relasi Siti yang ajak kerjasama. Semakin pesat dan berkembang. Betul-betul signifikan sekali. Kejadian demi kejadian yang sangat di luar nalar. Hanya beberapa tahun dia melakukan ritual di sana. Itu berubahnya total perekonomiannya. Hari tahun pertama, tahun kedua, setelah ketiga kalinya dia melakukan ritual, semakin pesat sekali perubahan-perubahannya. Sibuknya bukan main. Hanya bertemu Nani itu lihat V-call saja, hanya dari HP. Memandang Nani hanya dari HP, karena zaman sudah canggih. Aduh, tampaknya betul-betul aku lelah. Siti agak bergumam, Nan, aku lelah Nan. Enak toh lelah ya, capek banyak duit toh. Pergi keluar negeri kesana kemari. Ya kamu juga kan sama, pernah aku ajak-ajak. Lah kalau kamu diajak sama saya, yang ngurusin cateringan, yang ngurusin rumah makan siapa? Kan kamu juga. Yang nikmatin kan kamu juga sama toh. Uangku ya uangmu juga loh Nan. Apa sih Nan? Kok kamu kayak iri sama aku? Tuh aku berikan sebuah kebebasan sama kamu loh Nan. Uang yang kamu mau pakai berapa aja, uang yang hasil daripada cateringan, dari usaha kita, apa ada hitung-hitungan? Saya sama kamu itu gak ada hitungannya. Uangku ya uangmu.
Apa bedanya, Nan? Aku resikonya nanggung, kamu nikmatin aja udah. Ya aku juga dapat imbas nanti nih, takut kena imbas. Ada saat itu juga Nani merasa was-was. Waktu bergulir tak terasa sudah mendekati kembali hari 1000 harinya untuk melakukan ritual. Saat itu Siti dihubungi Nani, tidak bisa sama sekali dihubungi. Entah di mana keberadaannya Nani. Aduh, ini gimana ini, kata Nani. Siti ini susah sekali saya hubungi. Ini udah waktunya besok hari ini 1000 hari. Sit. Mudah-mudahan kamu ingat. Mudah-mudahan kamu betul-betul ingat perjanjian apa yang kamu lakukan. Jangan sampai kamu mengingkarinya. Gimana ini? Waktu itu karena mereka sudah pindah ke Jakarta, alamat mereka pun alamat di Jakarta. Nani penuh kekhawatiran sekali akan apa yang terjadi pada diri Siti, karena dihubunginya susah sekali. Keesokan harinya, tepat 1000 harinya ritual harus dijalankan. Siti tidak bisa dihubungi kembali. Waduh ampun, piye. Saat malam hari, kurang lebihnya sekitar jam 7, Siti membuka HP. Ternyata banyak SMS yang masuk dan telepon yang masuk dari Nani. Saat itu juga Siti menelpon Nani. Kamu edan apa? Kata Nani kepada Siti. Aku telepon kamu. Berapa kali aku telepon, kamu gak angkat-angkat. SMS enggak dibalas-balas. Ini sudah 1000 harinya. Takut aku ada apa-apa sama kamu, nak. Ingat lo, Sit. Mulai. Saat itu juga Siti meninggalkan lokasi yang saat itu ada di Malaysia. Ternyata Siti memiliki usaha di Malaysia. Siti meninggalkan kota Malaysia. Saatnya tiba di Indonesia. Waktu sudah telat. Begitu Siti ketemu Nani, saat itu juga Siti seakan-akan kayak macam keracunan. Dia sempat memegang perut. Nan, sakit. Perutnya melilit kayak macam dililit oleh ular. Sakit, Nan. Kenapa kamu, Sit? Kenapa kamu? Dibawalah Siti ke kamarnya Nani. Dia meregang. Sakitnya bukan kepala, sakit. Tak lama kemudian Siti menghembuskan nafasnya dengan mata yang melotot, lidah yang menjulur, dan tangan memegang perut. Dan banyak darah yang keluar dari alat vitalnya, serta keluarlah benih-benih yang ada di dalam tubuhnya si Siti itu. Bau amis, bau anyir, bau batang, bau busuk yang betul-betul busuk. Nani terperanjat di situ. Ternyata mungkin inilah benih yang sempat diberikan oleh siluman naga itu. Diamati oleh Nani. Tak lama kemudian lenyap sudah cairan tersebut yang tadinya bau busuknya bukan kepalang. Saat
itu juga Nani meminta bantuan warga untuk menjalankan prosesi pemakaman. Saat mayatnya si Siti dimandikan, Nani memandikannya, itu bau busuk yang tak terkira. Karena ketakutannya si Nani untuk memberitakan kepada kedua orang tuanya di kampung, maka Siti dimakamkan di Jakarta. Saat itu juga proses pemakaman sampai tuntasnya, sampai 40 harinya juga, sampai ke 100 harinya, untuk menjalankan ritual tahlilannya si Siti. Saat itu Nani sering didatangi dalam mimpinya oleh si Siti. Dia minta tolong dan minta tolong dan minta tolong. Hari berhari terus mimpinya seperti itu. Si Siti meminta tolong kepada Nani. Nani nggak paham bagaimana. Saat itu juga Nani mencoba mendatangi juru kunci, meminta jawaban apa yang terjadi kepada si Siti. Saat itu juga juru kunci menceritakan semua perjalanannya Siti, karena dia ingkar janji tidak menjalankan ritualnya. Itulah nasibnya yang diderita, itulah resikonya dan konsekuensinya nyawanya dia. Nah terus bagaimana, Mbak? Aku yang nemeni mandi ritualnya dia, apakah berdampak kepada diriku? Nani meminta jawaban dari juru kunci itu. Mudah-mudahan kamu enggak, karena kamu hanya sekedar menemani. Tapi jangan kaget, nanti kekayaannya pun akan balik lagi kepada si siluman naga cerek. Akan hilang lenyap, entah bagaimana caranya dan entah apa yang akan dialaminya. Kamu akan kembali seperti semula. Nani terperanjat. Loh, nanti gimana ini? Mobil yang saya pakai ini kan hasil daripada usaha saya di Jakarta. Itu imbasnya, itu akan hilang juga. Entah bagaimana jalannya, kamu akan kembali lagi seperti dulu. Namun bagaimana dengan yang lainnya? Sama, akan mengalami penderitaan. Nani kebingungan. Ya udah, penjelasannya terima kasih dan mohon perlindungan dari Allah, agar Bapak juga mendoakan saya supaya saya selamat. Pulanglah Nani ke Jakarta. Saat Nani pulang ke Jakarta, Nani tidak bisa memasuki jalan yang akan masuk ke rumahnya. Di situ sudah banyak sekali warga berkerumun dan ada mobil pemadam kebakaran. Ternyata rumah makan itu kebakaran. Nani pun bingung apa yang dialaminya, sehingga dia lemas tak berdaya. Mau marah-marah bagaimana? Ingat apa yang diceritakan oleh juru kunci itu, semua akan kembali semula. Yang tadinya tidak punya, maka akan kembali tidak punya. Karena restoran sudah habis, sempat menjalar ke tetangga dan tetangga meminta ganti rugi kepada Nani. Jadi semua harta yang ada itu untuk penggantian. Tempat pun dijual, mobil pun dijual untuk ganti kerugian warga. Saat itu juga Nani tidak memiliki apa-apa, hanya sisa uang yang ada dan pakaian yang dia miliki, serta perhiasan yang ada melekat di dalam tubuhnya. Yang ada di tubuhnya itu dijualin satu persatu untuk kelangsungan hidupnya dan mempertahankan hidup. Sampai-sampai waktu itu dia datang ke orang pintar
yaitu kepada salah satu kiai untuk meminta petunjuk dan arahan. Saat itu Nani diajarkan untuk pertobatan. Kamu bersalah karena kamu membantu menjalankan ritual. Walaupun kamu tidak melakukannya, karena kamu membantunya, ikut sama-sama menjalankan. Walaupun kamu bukan pelakunya, imbasnya ke kamu juga akan dirasakan. Jadi gimana Pak Kiai? Saya harus bagaimana agar saya bisa hidup normal kembali dan saya tidak mau terganggu ke hal yang lain. Selepasnya si Siti meninggal, saya pun tidak tahu usahanya dia di mana karena saat itu Nani kebingungan Pak Kiai. Siti tidak menceritakan dia punya cabang usaha apa dan apa. Selepasnya sibuknya dia, ketemunya sama saya aja hanya via telepon. Itu yang sempat saya membingungkan Pak Kiai. Saya pun sekarang merasakan sudah tidak memiliki apa-apa, hanya selembar pakaian dan usaha saya. Saya sekarang ini pun bekerja di salah satu restoran, yang dimana restoran itu hanya bisa untuk bertahan hidup saja. Saya mau pulang ke orang tua saya malu akan kesalahan saya, malu aib yang saya terima, bahwa saya itu anak durhaka. Ya sudah, gini saja. Sekarang kamu lakukan pertobatan, robahlah semua apa yang pernah dialami oleh kamu, pernah dilakukan oleh kamu. Sekarang mulailah dari nol, dari kehidupan barumu. Menjalankan 5 waktu, jalankan perintah dari apa yang Allah ajarkan, yang perintahkan. Jauhilah larangan yang dilarang, jangan pernah kamu lakukan. Dan lakukanlah perintah-perintah yang diperintahkan. Iya Pak Kiai. Nani menangis saat itu pun di hadapan Pak Kiai, menyesali semua perbuatannya. Selepas daripada Kiai, Nani memulai kembali dari nol selaku pelayan dari rumah makan. Yang tadinya berkelimpahan harta, sekarang hanya jadi pembantu ataupun pelayan. Jadi karyawan, bukan bos lagi. Hari berhari dilaluinya, dan rasa syukur yang didapatinya saat itu pun Nani tidak pernah lagi didatangi dalam mimpinya itu oleh Siti, karena Nani sering memberikan doa-doa dan memberikan hadiah kepada Siti, hadiah doa Al-Fatihah. Dan Nani pun mengalami kehidupan yang normal kembali. Kisah ini diceritakan oleh saya dari pengalaman seseorang subscriber. Saya mohon kepada sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, ambil hikmahnya dari cerita ini. Semoga bermanfaat sama kalian, dan share yang banyak kepada teman-teman kalian, agar jangan sampai ada yang melakukan pesugihan, karena pesugihan itu tidak barokah dan akan membawa bencana. Bentuk pesugihan apapun, judulnya beresiko dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya bisa tuturkan dan saya ingatkan kepada sobat mengulas malam. Dengan akhir cerita ini saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.